romo-romo yang malas, hingga adanya praktek selir atau gundik di keuskupannya. Ah, Tuhan itu nggak ada. Tuhan nggak bisa kita lihat kok. Nggak bisa dijelaskan dengan sains. Ternyata beliau mengajukan surat pengunduran diri kepada Paus Urbanus keempat. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 15 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Albertus Magnus, pelindung pelajar dan ilmuwan. Sebelum kita mulai, monggo di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula di Lauingen sekitar tahun 1206. Di sini lahirlah putra tertua dari Pangeran Bolstad bernama Albertus. Karena lahir di keluarga bangsawan, maka ia berkesempatan untuk mendapat pendidikan yang bisa dibilang cukup baiklah. Ia menempuh pendidikan di Universitas Padua tahun 1222 dan di masa ini ia tinggal bersama pamannya. Kekayaan yang keluarganya miliki nggak membuat dia jadi anak yang malas-malasan loh guys. Sebaliknya, dia adalah mahasiswa yang sangat cerdas, bahkan jenius. Nah, belum lama berkuliah, ternyata Albert merasa tertarik dengan seorang pengkhotbah Dominikan bernama Jordan dari Saksoni, yang sekarang ini sudah menjadi seorang beato. Karisma dari beato Jordan inilah yang membuat Albert ingin bergabung dengan Ordo Dominikan. Sayangnya, niatnya ini ditentang pamannya, dan ia sempat mundur dari keinginannya itu karena ragu apakah bisa bertahan dalam biara. Ajaibnya, tak lama kemudian ia mendengar khotbah lain Beato Jordan yang kurang lebih seperti ini. Para pemuda yang bimbang, yang ragu-ragu karena takut tidak akan bertahan dalam melakukan sesuatu, serahkanlah diri sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Lewat khotbahnya yang ngepas banget nih dengan situasinya, akhirnya membuatnya tersentuh dan masuk Ordo tahun 1223. Di dalam Ordo inilah dia berhasil menyelesaikan studi teologi dan ditabiskan sebagai imam tahun 1228. Romo Albert mulai berkarya dengan mengajar di Cologne dan kota-kota lain di Jerman. Dan di masa inilah ia bertemu dengan salah satu anak muridnya yang paling cerdas bernama Thomas Aquinas, yang di kemudian hari juga menjadi seorang santo. Pastor Albertus ternyata tidak lelah loh guys dalam belajar. Ia melanjutkan studinya di Paris bersama Thomas dan memperoleh gelar doktor teologi sekitar tahun 1224. 10 tahun setelahnya, tahun 1254, ia terpilih menjadi provinsial Ordo Dominikan di Jerman. Sebagai pemimpin tertinggi Dominikan di daerahnya, ia banyak mengunjungi biara-biara, mengadakan kapitel atau perkumpulan para pertapa, dan juga mengadakan sakramen tobat. Sayangnya tahun 1257, entah memang sudah habis masa jabatan atau keinginan pribadi, ia memutuskan mundur dari jabatannya dan kembali dalam rutinitasnya belajar dan mengajar di Cologne. 3 tahun setelah mundurnya dari kursi provinsial, ternyata Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar lagi baginya. Lewat perantaraan Paus Alexander keempat, Pastor Albert ditunjuk menjadi uskup Ratisbon atau Regensburg. Penunjukannya ini diterimanya dengan kerendahan hati. Namun ada satu masalah nih guys di keuskupannya, yaitu kondisi keuskupan yang amburadul, mulai dari semangat menggereja umat yang rendah, romo-romo yang malas, hingga adanya praktek selir atau gundik di keuskupannya. Wah, ini tantangan uskup Albert sangat berat ya guys bisa dibilang. Tapi ternyata ia tak segan loh untuk menindak tegas dan keras oknum-oknum dalam keuskupannya yang melukai gereja dengan harta duniawi. Bahkan tindakannya ini sempat membuatnya bergesekan dengan pastor-pastor dan bangsawan serakah di kota itu. Namun berkat kebijaksanaannya, konflik bisa diatasi. Nah, di tahun kedua masa jabatannya, ia pergi ke Roma guys. Kira-kira ngapain nih teman-teman? Bukan jalan-jalan ya yang pasti. Ternyata beliau mengajukan surat pengunduran diri kepada Paus Urbanus keempat. Loh. Emang ada apa ya? Kenapa tiba-tiba mengundurkan diri? Jadi selama menjabat di keuskupan, di dalam hatinya ia terpanggil kembali untuk masuk dalam dunia pendidikan. Dan alasan yang jelas serta masuk akal ini diterima oleh Roma sehingga ia dibebas tugaskan dari keuskupannya. Setelah itu ia kembali mengajar teologi di Cologne selama kurang lebih 18 tahun guys. Dalam kurun waktu ini banyak hal terjadi dan yang paling menyedihkannya adalah kepergian Thomas Aquinas di tahun 1274.
Setelah meninggalnya Thomas, banyak ajaran-ajaran yang menentang ajaran dari Thomas Aquinas, guys. Dan Albertus lah yang terdepan dalam membela ajaran Thomas. Ia juga terus belajar dan mencoba mendalami semua ilmu pengetahuan, astronomi, kimia, fisika, biologi, metafisika, etika, geologi, dan masih banyak lagi. Kecerdasannya yang luar biasa ini membuatnya sering disebut sebagai doktor universal. Albertus kemudian meninggal dengan tenang tanggal 15 November 1280 di Kolon. Ia dibeatifikasi oleh Paus Gregorius ke-15 tahun 1622 dan dikanonisasi oleh Paus Pius ke-11 tahun 1931. Oh ya guys, ia juga dikelari Agung atau The Great oleh gereja. Oleh karena itulah ia sering disebut sebagai Albertus Agung atau Albertus Magnus kalau dalam bahasa Latinnya. Wah teman-teman, kita bisa lihat ya betapa hebatnya Santo Albertus. Hampir seluruh hidupnya ia dedikasikan untuk belajar dan mengajar. Dari kisah hidupnya kita bisa meneladani nih guys, kalau belajar itu seumur hidup. Dan ini sebenarnya adalah wujud kerendahan hati, di mana kita sadar kalau diri kita itu tidak sempurna dan kemampuan kita itu terbatas. Nah terkadang banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengambil kesimpulan kalau Tuhan itu nggak ada. Tuhan nggak bisa kita lihat kok, nggak bisa dijelaskan dengan sains. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat bukan berarti tidak ada guys. Contohnya saat kita terserang COVID, mungkin beberapa dari teman-teman ada yang sudah jadi alumni juga ya. Kita tahu kan kalau ada virus COVID itu di dalam tubuh kita, padahal kita nggak bisa lihat. Loh kan ada penelitiannya, itu bisa dilihat kan pakai mikroskop. Berarti sebelum mikroskop ditemukan, virus itu nggak ada dong. Atau misalnya sebelum orang-orang menemukan tambang emas dan tembaga di Papua, apakah emas dan tembaganya tidak ada karena kita nggak bisa lihat? Enggak dong. Memang benar kehadiran Tuhan itu lebih sulit dibuktikan karena nggak bisa dilihat pakai mikroskop atau benda-benda teknologi zaman sekarang. Tapi poinnya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Lewat berbagai ilmu pengetahuan yang ia pelajari, Santo Albertus mengajarkan kita kalau iman dan akal budi atau ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan satu sama lain guys. Kenapa? Ya karena keduanya dari Tuhan. Keduanya saling menopang satu sama lain guys. Iman tanpa akal budi berujung pada tahyul, sedangkan akal budi tanpa iman berujung pada kekosongan tujuan hidup. Jadi mari teman-teman kita terus-menerus belajar dalam hidup kita dan tidak lupa untuk tetap menggunakan iman dan akal budi dalam komunikasi kita dengan Tuhan. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Albertus Magnus. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Goodbye!